dalam itu sebenarnya yang permukaan. Tapi fondasinya itu tetap. Siap. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Himawan Wibisono. Terima kasih Ustadz Himawan sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Yang kedua, yang terhormat dan yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah. Kata Ustadz Yusuf, jamaah Sumiyah Ngadem Ati, terima kasih banyak sudah berkenan untuk kembali bergabung dengan kami di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi bertatap muka di acara Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ati. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita umat manusia sampai hari akhir nanti. Sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dulu saya nggak kenal dengan Ustadz Himawan, padahal kami ini satu alma mater. Tapi alhamdulillah berkah dari Zoom pengajian ini menjadi kenal baik. Alhamdulillah. Beruntunglah ketika kita punya teman-teman, sahabat-sahabat yang soleh-solehah. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan soleh juga. Amin. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca 3 surat pendek ya dari Al-Quran, yaitu dari Anas, Al-Falaq, serta Al-Ikhlas. Monggo kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya monggo Ustadz Himawan Wibisono, waktu kami. Persilahkan. Semoga Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Qala Allah Ta'ala qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul Adzim. Rekan-rekan semuanya, yang pertama marilah moga kita aturaken puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas karunia, rahmat, kenikmatan darinya sajalah maka kita pada pagi hari ini diberikan kekuatan, kemampuan untuk memaksa diri rawuh wonten ing jamaah Zoomers menika walaupun jarak tidak terkira. Ada yang dari Bengkulu, alhamdulillah. Kula sering wonten tanah patah, namanya alhamdulillah kita bertemu di sini, Pak Basori, juga kemudian rekan-rekan semuanya. Masya Allah, Bengkulu dah. Mboten, Jogja namanya sering wonten mriko Pak Basori. Oh nggih to, Mbok Pinara. Nggih insyaallah mangke sanes wekdal. Ada menika garwanipun Kang Azman, sama-sama pecinta kucing. Kalau kawatos kalau foto kalian Pak Dudi nawi ingkang pun crop menika kucingipun alhamdulillah mboten nawi kucingipun katut dados tinggal kucingipun alhamdulillah. Salam lan salawat monggo kita tansah aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi katur dumateng keluarganipun, sahabatipun hingga akhir zaman insyaallah termasuk kita semuanya yang suka menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini sebagaimana kemarin yang sudah kami sampaikan kepada Mas Dudi bahwa menyampaikan satu hal tentang istiqomah pasca Ramadan. Jadi adalah sesuatu ketika membangun, ketika memulai ataupun sudah berjalan itu mudah sekali. Tapi akan menjadi sebuah kesulitan atau sesuatu yang berat manakala kita dituntut untuk kemudian istiqomah, ajak. Maka seringkali banyak ustadz, banyak pembicara yang kemudian memberikan dorongan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW berpesan, salah satu pesan yang disampaikan kepada Auf bin Affan, kepada sahabatnya tersebut, bahwa salah satu doa yang pantas kita baca setelah pada saat tasyahud, setelah kita memohon untuk diberikan dari fitnah ketika hidup maupun mati, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita boleh menambahkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ataupun kita mohon kepada Allah untuk bisa diistiqomahkan hati kita, memegang atau berpegang teguh dalam istiqomah menjalankan agama atau ibadah-ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu, pada pagi hari ini kami menyampaikan satu hal untuk memotivasi diri saya pribadi juga kepada panjenengan semuanya. Satu ayat kami sampaikan di dalam surat Al-Fussilat, surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, atas perintah Allah malaikat ini turun,
janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, gembirakanlah mereka dan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mbok bilih beberapa waktu yang lalu di Masjid Panjenengan Sedaya ugi diadakan sholat khauf, sholat gerhana bulan, di mana di situ seorang khatib memang diminta untuk menyampaikan sebuah berita tentang kebesaran Allah yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikan bulan, bumi, matahari itu dalam satu garis tanpa kuasanya, kemudian mengembalikan itu kemudian kembali kepada orbitnya masing-masing. Karena di dalam ayat itu ada sesuatu hal yang hanya orang-orang yang beriman, amal soleh, yang kemudian menggunakan daya akal pikirannya akan mengetahui kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ada ayat-ayat yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akal pikirannya dengan dilandasi iman dan takwa kepada Allah. Bagaimana tidak, paling tidak pada waktu itu ada 3 dari anggota semesta yang kemudian bisa berjajar dalam satu shaf sehingga menimbulkan sebuah peristiwa gerhana bulan ataupun suatu saat nanti gerhana matahari dan lain sebagainya. Bahwa di situ kebesaran Allah benar-benar ditunjukkan. Sehingga marilah hadirin rahimakumullah, atas ayat-ayat yang telah disampaikan Allah melalui Quran ini benar-benar kita imani, kita jalankan. Janji Allah kepada kita bahwa setelah Ramadan harapannya adalah kita istiqomah, memperpanjang usia Ramadan itu di 11 bulan yang akan datang, yang sedang kita jalani ini. Memperpanjang usia puasa, di mana salah satunya kita dituntunkan untuk puasa sunnah Syawal. Bahkan beberapa hari yang lalu, tepat di tanggal 15 pun, itu adalah ada satu kegiatan puasa yang 3 amalan yang bertemu. Puasa sunnah Kamis, puasa sunnah Syawal, puasa Yaumul Bid. Masya Allah. Kemudian bagaimana kita menjalaninya? Memang ada beberapa tuntunan yang pernah kita dengarkan, boleh untuk jenis-jenis ibadah yang sama, sholat dengan sholat, puasa dengan puasa, itu manakala tingkatannya sama, yang sunnah diniatkan bersama-sama boleh, tapi ada juga yang kemudian menyampaikan ketika ada yang berbarengan seperti itu, niatkan saja salah satu yang paling jarang dilakukan, misalnya kemarin Syawal, kemudian Yaumul Bid, kemudian Senin Kemis, maka niatkan yang Syawalnya saja. Insya Allah yang dua-duanya karena kita sudah biasa melakukan, Allah pun akan menghitung itu, Masya Allah. Tapi ada juga yang kemudian berpendapat atau kemudian berkeyakinan karena hierarkinya sama, maka diniatkan 3-nya, tidak ada masalah sama sekali. Yang masalah adalah kemudian kalau kemudian kita tidak puasa atau menyalahkan yang niat yang ini, niat yang itu, dan lain sebagainya. Maka dari itu, rekan-rekan semuanya hadirin rahimakumullah, setelah Ramadan selesai, tugas kita adalah memperpanjang usia Ramadan itu. Memperpanjang ketaatan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita jalani. Bahkan Mbok Pilih, saya yakin rekan-rekan semuanya sampai malam tadi mungkin kita tidak merasakan bahwa biologis kita pun sudah bangun sebelum alarm berbunyi.
karena kita sudah dididik 30 full bangun malam. Sehingga sampai tadi malam pun, saya yakin yang lain juga, alarm belum berbunyi saja kita sudah bangun. Maka marilah kita gunakan itu untuk kemudian kerinduan kita dalam Ramadan itu benar-benar kita perpanjang agar suasana Ramadan itu masih ada di dalam keluarga kita masing-masing. Bacaan Quran kita, kemudian puasa kita, kemudian sodakoh kita, dan lain-lain sebagainya, marilah kita laksanakan. Agar janji Allah yang akan mengirimkan malaikat untuk kemudian mengabarkan kepada kita, karena kita akan dijaga, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dengan jannah yang telah dijanjikan Allah. Maka dari itu sungguh hadirin rahimakumullah, benar-benar kita jaga, insya Allah dengan pengajian sebagaimana pagi hari ini, memperpanjang usia Ramadan, kemudian memotivasi yang lain. Saya senang dengan jawilan dari Mas Dudi kepada rekan-rekan yang lain. Ada yang diaturi Le, ada yang diaturi Pak D, ada yang Om. Begitu dekat, begitu menapa nggih, raosipun menika jarak tidak ada masalah, sehingga apapun itu marilah benar-benar kita lakukan. Selanjutnya di dalam surat Quraisy 3 dan 4 Allah telah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Di mana di dalam ayat itu disampaikan bahwa kita dimohon untuk beribadah kepada Allah, zat yang mempunyai rumah, zat yang mempunyai rumah. Dalam hal ini hendaklah selalu beribadah kepada pemilik Ka'bah yang telah memberi makanan kepada kita semuanya, menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Sehingga hadirin, kalau kemudian kita benar-benar menghadirkan Allah dalam setiap tindak tanduk kita, dalam setiap gerak langkah kita, tidak ada sedikit pun ketakutan. Beberapa waktu yang lalu, baru kemarin alhamdulillah ada tugas ke Sidoarjo, kemudian mampir ke tempat teman di Magetan karena lewat. Biasa karena ini masih pandemi, pertanyaannya sekitar itu. Mas Imawan sudah vaksin? Alhamdulillah, malah sudah 2 kali. Kemarin yang terakhir hari Kamis kemarin, alhamdulillah sudah kami lakukan. Gimana? Gimana ya? Saya itu ragu-ragu harus melakukan atau tidak. Kalau keluarga saya ada yang ikut karena dia ada kewajiban mengikuti instansinya. Kalau saya masih ragu-ragu karena ada berita ini, berita itu, dan lain sebagainya. Jadi kondisi sekarang ini, rekan-rekan semuanya, dengan gadget di tangan kita, kemudian informasi yang begitu berseliweran, entah itu valid atau tidak, masuk ke dalam relung-relung pribadi rumah kita masing-masing, sehingga kalau kita tidak bisa kemudian memilih atau memilah, seringkali informasi itu menjadikan kita menjadi ragu-ragu, apakah kita akan vaksin, apakah kita tidak, atau harusnya seperti apa, sehingga rekan saya itu kemudian, saya enggak dulu masih mana. Kenapa? Ya, bagaimana beritanya seperti ini? Gini saja Pak, kalau saya melakukan hal itu semuanya karena wujud ketaatan kita kepada aturan yang ada dalam hari ini,
pemerintahan kita seperti apa, tidak, kita marilah kita ikuti, karena itu nanti akan menjalar berakibat ke hal-hal yang lain, entah itu kebijakan ini harus ada syarat sudah vaksin, kebijakan yang itu harus sudah vaksin, nanti akan memberatkan kita sendiri, akan menyusahkan kita sendiri, sehingga ada baiknya sudahlah, bismillah, niatnya kita lillahi ta'ala, karena Allah, mudah-mudahan itu wujud ikhtiar kita, mudah-mudahan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu, bismillah, lakukan saja. Alhamdulillah 2 hari ini saya juga nggak ada apa-apa kok. Sehingga benar-benar saat kita melakukan sesuatu itu benar-benar dilandasi dengan keyakinan bahwa Allah itu maha segalanya, bahwa Allah itu ada melingkupi kehidupan kita sehari-hari. Kita akan yakin melangkah dengan nyaman dalam berkehidupan, dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika suatu saat seorang ustadz menyampaikan, Ustadz Hanan Attaqi, pernah saya mendengarkan ketika beliau itu berada di dalam sebuah keraguan, karena saat beliau belajar di Mesir, diawali dari kehidupan yang susah, kemudian alhamdulillah dengan pertolongan Allah, kondisinya menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ketika suatu saat beliau pun mengikuti sebuah audisi untuk menjadi host atau pembicara di sebuah radio di sana. Ternyata ada panggilan dari orang tuanya pulang. Artinya kondisi ekonominya sudah di sana sudah semakin baik, tapi kondisi lain panggilan orang tua untuk pulang juga harus dipenuhi. Nah, beliau kemudian konsultasi dengan syekhnya, salah seorang syekh, salah seorang gurunya. Ya syekh, bagaimana kondisi saya seperti ini? Solusi apa yang bisa Anda berikan agar saya bisa mengambil satu keputusan yang paling baik? Ternyata jawabannya adalah, bukankah engkau yakin Allah yang ada di sini itu tidak beda dengan Allah yang ada di negaramu nanti saat engkau pulang? Maka ketika engkau kemudian pulang dalam memenuhi orang tua, mendahulukan orang tua, menjadikan orang tua itu kemudian menjadi lego, ridho, itu insya Allah akan bernilai lebih. Dan pasti Allah nanti akan kemudian mengganti yang lebih tentang kondisi ekonomi Anda di sini sudah menjadi baik, pasti di sana pun Allah akan menjadikan menjadi lebih baik. Maka cerita itu pun kemudian kemarin kami sampaikan kepada rekan yang ada di Magetan itu, Pak, nggak usah takut, Pak. Karena Allah, bahasa saya bukan dari Ustadz Hanan Attaqi itu, tapi saya menyitir dari peristiwa yang lain. Bukankah Allah yang memenangkan pasukan Badar pada waktu itu tidak beda dengan Allah yang kita pinta doanya dalam kondisi kita sedang mengalami pandemi saat ini. Sehingga kalaupun tidak beda, dan itu pasti tidak beda, Allah pun pasti akan memberikan pertolongan kepada Indonesia. Kemudian jangan lupa kita juga mendoakan rekan-rekan yang lain, saudara-saudara kita yang lain, karena pandemi ini jadi di seluruh dunia. Maka ternyata alhamdulillah Bapak itu pun rencananya juga segera melakukan yang sebaiknya kita lakukan, bukan harusnya ya, yang seharusnya kita lakukan. Dengan demikian, rekan-rekan
semuanya, hadirin rahimakumullah, memang menjadi sesuatu yang sangat berat ketika iman itu berada pada posisi implementasi. Ketika iman itu hanya diucapkan, menjadi sesuatu yang gampang. Ketika iman itu harus diyakini dalam hati, itu pun gampang sekali. Tapi ketika diimplementasikan, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit, apalagi ketika kita dihadapkan di dalam satu masalah, di mana kita berada di dalam kesendirian, ataupun kita dihadapkan dalam pilihan yang satu sisi kita masih suka menjalankan itu, tapi sisi yang lain ternyata kita tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Maka satu cerita akan kami sampaikan, yaitu tentang sebuah peristiwa di mana ada seseorang itu di pinggiran Baghdad, di salah satu di pinggiran kota Baghdad itu, datang ke kota Baghdad untuk belajar kepada seorang syekh yang memang sudah diakui kedalaman ilmunya, cara menyampaikannya, kemudian intinya syekh ini namanya sudah harum, juga bisa menjadi suri tauladan. Maka seorang pemuda ini berangkat. Ini monggo yang baru olahraga dipersilahkan, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi panjenengan dan kita semua. Berangkat menuju salah satu masjid di kota Baghdad itu. Kemudian menghadap sang ya Syekh, saya seorang pemuda dari desa, disebut sebuah desa di pinggiran kota Baghdad, ingin belajar di sini, membantu Syekh. Kalau boleh juga bisa menjadi ngurusi masjid di sini dalam rangka belajar. Apakah kamu kuat? Karena saya di sini hanya makan dan hanya makan apabila ada sesuatu yang bisa saya makan. Kalau ada jamaah yang kemudian memberikan sedekah, kemudian bisa makan, baru makan. Kalau tidak, ya tidak makan. Sebenarnya makannya hanya apa adanya. Tidak ada masalah, Syekh. Pokoknya saya sudah berazam untuk berangkat ke sini, untuk belajar di sini. Maka sejak hari itu, pemuda itu belajar kepada Syekh ini. Hari demi hari, 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, sampai bulan ketiga, dia masih bertahan. Seringkali dia 1 hari tidak makan, hanya makan sekali di sore hari saja, atau bahkan 2 hari tidak makan, mengikuti sang syekh itu. Kalau dia pun ikut makan. Maka suatu saat ketika dia sedang mendengarkan tausiah ba'da dzuhur oleh sang syekh itu, dia duduk di belakang bersandarkan di dinding kayak gitu. Ternyata setan itu sangat tidak suka apabila followersnya itu ada yang live. Aduh, ini salah satu follower saya mau live, ini saya tidak terima. Kalau bisa malah harusnya menambah likers, menambah subscribe, menambah dan lain sebagainya. Ini kok malah live. Maka didekati di masjid itu. Mas, kamu itu newcomers loh di sini. Pendatang baru dan membantu syekh ini tidak dibayar. Makan ya seadanya saja. Bahkan kelihatannya jenengan itu sudah 2 hari tidak makan. Opo ya ora ngelih. Mbok sekali-kali kalau perlu mencuri nggak apa-apa kok. Mumpung masih sehat, nanti kan bisa minta ampun kepada Allah. Bisa istighfar. Mumpung ada kesempatan itu, syekhnya kan lagi ngisi. Udah lari keluar dulu sebentar, nanti kalau ada apa-apa yang bisa diambil, dimakan, makan dulu. Nanti setelah itu istighfar kan gampang. Ternyata karena itu tadi,
masih muda, masih belajar, kebetulan sudah 2 hari lebih tidak makan. Sudah hari ketiga dia tidak makan, hanya minum seadanya saja. Maka dia bahasanya Mbak dari kalau di Kauman itu selenter ya. Syekhnya sedang bicara kemudian selenter gitu. Keluar dari masjid, berbelok ke arah kanan, rumah ke-1 dilewati, rumah kedua dilewati, rumah ketiga kok ada bau sedep sekali. Ini masakan apa ini? Kayak gitu. Kemudian jendelanya terbuka sepi. Kelihatan jendelanya itu ada jendela di sebelah yang kemudian di dalamnya itu ternyata dapur sedang ada masakan yang baru saja masak. Mungkin setelah masak ditinggal sholat ke masjid tadi itu mendengarkan pengajian dari Syekh. Wah, kita kok enak banget, sedep banget, ngintir-intir nggih bahasa Jawanipun. Lajeng karena tinguk ngiwon nggak ada orang, kemudian melompat masuk ke dalam, dibuka. Ada 3 potongan terong yang, wah, Masya Allah, baunya sedep banget itu. Kemudian bisikan setan itu masih berlanjut, enggak apa-apa, ambil salah satu, mumpung nggak ada orang. Segera lakukan, segera makan, segera kembali ke masjid, nanti minta didoakan Syekh. Istighfar, mudah-mudahan ini dosa kecil, gampang nanti dimintain maaf, insya Allah bisa, mohon ampun pada Allah. Ya sudah, akhirnya ngambil garpu, kemudian yang ada di sekitar situ diambil, kemudian didamoni sedikit, kemudian dimakan. Dikunyah, ketika akan ditelan, pemuda ini ingat ayat 1 dari surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya, di mana di ayat terakhir itu innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu terngiang-ngiang. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kamu itu mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Bahkan di dalam kesendirian, di tengah malam, di dalam ruangan yang gelap, tanpa lampu pun Allah tahu. Ini siang-siang apalagi. Allah tahu. Maka itu yang ada di kunyahan itu dikeluarkan semuanya. Kemudian dia mencari air untuk berkumur. Kemudian ditumpahkan juga agar tidak ada sisa-sisa. Bahkan yang ada sisa selilit itu kalau bisa keluarkan semua. Kemudian loncat dari jendela kembali ke masjid. Ketika kembali ke masjid, ternyata sang Syekh itu sedang menutup kajiannya. Kami kira cukup sekian, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, assalamualaikum dan seterusnya, selesai. Ketika semuanya kemudian sudah bubar, pulang satu demi satu, pamitan dengan sang Syekh, salaman dan lain sebagainya. Ternyata ada salah satu ibu-ibu, atau bisa dikatakan mbak-mbak lah kalau bisa dikatakan, karena kalau untuk ibu-ibu walaupun dia sudah nikah tapi masih muda, dan ini ternyata janda di sebelah masjid yang beberapa waktu yang lalu suaminya meninggal dan sudah memasuki masa iddah. Nah, ibu-ibu ini menghadap Syekh. Iya Syekh, bukankah jenengan mengetahui bahwa saya ini adalah seorang janda dan suami saya rumah beserta isinya, dan ini saya sudah memasuki masa iddah. Saya takut ada fitnah di kiri kanan kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, maka saya nyuwun tulung panjenengan, mohon panjenengan berkenan untuk mencarikan jodoh buat saya ya Syekh, supaya saya segera bisa mendapatkan suami dan terhindar dari
fitnah tentang itu. Oh, gitu. Ya, oke kalau gitu, insya Allah amanat dari panjenengan akan saya lakukan. Ternyata sang pemuda tadi masih duduk di tempatnya semula. Saya mengikuti panggilan Pak Dudi kepada tadi salah satu rekan tadi. Dene le. Ya Syekh, dene om, nyedak dene. Ya Syekh. Gini. Ibu ini tetangga kita di sebelah kanan masjid kita itu tadi minta kepada saya untuk mencarikan jodoh. Karena kamu tahu kan kemarin kamu juga membantu memakamkan, mencolatkan, mengkafani suaminya yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Ibu ini bilang karena sudah memasuki masa iddah, ingin melepaskan diri dari fitnah yang ada, apapun itu ada, maka dia minta untuk mencarikan jodoh. Kamu mau nggak saya nikahkan dengan ibu ini? Diam saja. Kamu mau nggak saya nikahkan dengan ibu ini? Sampai yang ketiga kalinya agak jenuh. Kowe iki krungu ora tau dijak ngomong karo wong tua sih. Ya Syekh, mohon maaf. Bukankah engkau juga mengetahui apalah saya ini? Saya hanya murid jenengan, saya tidak punya apa-apa. Kalaupun engkau melihat saya ini pantas, dan kalaupun ibu ini mau, saya akan sego dawuh apapun yang panjenengan sampaikan. Ya wes nek ngono, sik sedelit aku tak mlebu. Kemudian saya ini masuk ke ruangannya, mengambil sesuatu, kemudian diberikan kepada laki-laki ini. Wes, iki tak nake kowe, silakan kamu jadikan mahar untuk pernikahan nanti. Karena ibu ini sudah menyerahkan kepada saya, maka masih ada itu jamaah beberapa, kemudian dipanggil sama syekhnya. Pak, nyun tulung datang ke sini. Bapak, ada beberapa. Ini kita akan nyun tulung panjenengan dados saksi, kemudian dilakukan seperti itu dan dinikahkan. Selesai tidak sampai 5 atau 10 menit. Kemudian ya wes, Mbak, sudah jadi suami istri, silakan pulang ke rumah. Alhamdulillah, barokah alaika dan seterusnya. Kemudian suami istri pulang dengan degup jantung yang masih gegap gempita karena tidak mengira akan mendapatkan berita gembira anugerah yang demikian indah itu. Maka kemudian suami istri ini pulang. Suami ini mengikuti istrinya di belakangnya. Kok belok dari masjid belok ke kanan? Wah, rumahnya neng kidul masjid toh, karena masjidnya menghadap ke timur. Kemudian rumah 1 dilewati, rumah 2 dilewati, di rumah ketiga itu berhenti. Astagfirullahaladzim. Muga-muga du iki omahe, di dalam hati. Ternyata mbak-mbak ini dodok rumah itu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata dalam ada pembantunya. Astagfirullah, ya Allah. Iki mau mas yang tak colong sih. Ya wis lah. Kalau lagunya Titik Puspa, apapun yang terjadi terjadilah gitu ya. Ya udah wis bismillah, wis apapun yang terjadi terjadilah. Masuk. Ya suamiku, inilah rumahku. Silahkan masuk. Tadi Syekh ngendik dengan sudah 2 hari tidak makan. Saya siapkan makan siang. Nanti alhamdulillah itu saya barusan masak. Ya bisalah nanti Syekh kita aturi juga makan siang. Seperti itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayak masakan mau kae sing dimasak. Ternyata benar si istri ini masuk kemudian terkaget-kaget. Astagfirullahaladzim. Iki sapa sing?
Sing gawe acak-acakan masakanku iki ya. Kowe ngerti ra yo? Mboten. Mboten anu dan lain sebagainya. Langsung ini memberanikan diri masuk. Wis kebacut. Sudah basah terlanjur wis ben aku tak omong apa anane. Ya istriku, bolehkah saya menyampaikan sesuatu? Iya silakan. Ada apa rupanya? Nah ini tadi saya barusan masak kok ini diacak-acak kayak gini. Saya bicara jujur. Ya memang harus jujur suamiku. Ada apa rupanya? Diceritakan semuanya. Dari sejak pengajian kemudian keluar, masuk ke lewat jendela kemudian makan. Semua itu kulakukan istriku karena aku takut kepada Allah untuk memasukkan sesuatu yang bukan hakku ke dalam tubuhku. Karena aku takut maka aku keluarkan semuanya dan saya saat ini minta maaf kepadamu. Allahu Akbar, alhamdulillah, masya Allah. Si istri malah kemudian yang keluar kata-katanya adalah itu, bukan kemarahan. Loh, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Kenapa kau tidak marah? Wahai suamiku, ketahuilah. Karena ketakutanmu kepada Allah, sehingga mengeluarkan segala apa yang sudah masuk di dalam mulutmu hanya untuk sekedar tinggal ngelek saja, tinggal menelan saja, kamu keluarkan semuanya takut kepada Allah. Lihatlah. Bahkan Allah tidak hanya mengganti terong yang engkau keluarkan. Tapi coba, yang punya terong beserta rumah dan isinya menjadi pengganti, menjadi milikmu saat ini. Masya Allah. Suami istri itu kemudian berpelukan sambil meneteskan air mata sebagai sebuah ungkapan syukur bahwa benar-benar Allah itu ada, benar-benar Allah Maha Besar, dan benar-benar Allah itu tidak nyalai janjinya. Apapun yang kita lakukan untuk Allah, Allah akan mengganti yang lebih. Apapun yang kita korbankan karena Allah, Allah akan kemudian menjadikan sesuatu yang awalnya haram menjadi halal, bahkan kemudian ditambah, dan ditambah. Sehingga semangatnya hadirin rahimakumullah untuk saat ini, yaitu kesenangan-kesenangan kita pasti ada. Setelah Ramadan, setelah kita dikekang untuk mengharamkan yang haram, siang hari kita makan, kita senang-senang, tapi selama Ramadan kita dengan mudah menjalankannya. Maka akan lebih mudah setelah Ramadan ini tidak tiap hari kita jalankan Senin, Kamis, Yaumul Bid kemarin, kemudian nanti kalau ada yang lain lagi, nanti setelah akan sebentar lagi Idul Adha, ada puasa-puasa yang lain, marilah kesunahan-kesunahan yang ada yang selama Ramadan itu kita mudah sekali kita jalankan. Jangan sampai Ramadan pergi kemudian kita goodbye Ramadan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa jangan kita menjadi hamba Ramadan, tapi hendaklah kita menjadi hamba dari yang mempunyai Ramadan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah Ramadan pergi, jangan sampai kemudian ya sudah, Ramadan sudah nggak ada kok. Berarti sunah-sunah yang lain nggak perlu lagi. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu, dengan keyakinan bahwa Allah memenangkan pasukan Badar itu tidak beda dengan Allah yang ada sekarang. Kita sekarang sedang berada di dalam peperangan terhadap informasi yang simpang siur. Peperangan terhadap semua orang bisa menjadi hero, semua orang bahkan menjadi pintar, semua orang bahkan seolah-olah bisa memberikan keputusan, maka jadikan Allah tempat pelarian kita yang pertama. Tempat pelarian kita yang pertama dan yang terakhir. Dalam sebuah keraguan istikharah, mohon petunjuk kepada Allah mana yang terbaik kita lakukan. Terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, mudah-mudahan kalau kita lakukan semuanya dalam rangka ketaatan kepada pemimpin, dalam rangka taat kita kepada Rasulullah maupun Allah Subhanahu wa taala, insya Allah vaksin yang ada kita jalan,
perintah-perintah yang ada, maskeran tetap kita lakukan, jaga jarak tetap kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi sebuah ikhtiar yang bernilai ibadah, dan Allah nanti akan menilai kita. Kalau kita sudah dipandang Allah pantas dimenangkan, insya Allah umat Islam Indonesia akan dimenangkan, insya Allah negara kita akan disejahterakan, dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina. Palestina pun akan dimenangkan oleh Allah pada waktunya nanti dengan kesejahteraan, kedamaian, dan senyuman yang Masya Allah. Senyuman para penghuni surga. Dan kemudian kita mudah-mudahan disatukan nanti di sana kelak. Amin, Allahumma amin. Ada kurang pasti, klonyol pangapunten dengan kata. Saya akhiri, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya, juga pada untuk diri kami pribadi, dan semoga Allah berkenan menjaga kita, mempersatukan kita di surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur suwun Ustadz Imawan di sana atas tausiahnya pada pagi hari ini. Sedikit makjleb tadi. Alhamdulillah. Masuk. Monggo kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Sebelumnya, Ustadz Imawan, Pak Haji Harsoyo hadir di Zoom ini. Alhamdulillah. Pak Haji Harsoyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Budi. Terima kasih Mas Imawan. Salah satu dosen terbaik mereka. Dalam kangen panjenengan Pak Harsoyo. Alhamdulillah. Mungkin dan sampun paringi sehat istiqomah dunia akhirat nggih. Amin 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 amin. Inilah berkah Zoom yang tadinya katanya corona itu nyusahke, ternyata alhamdulillah berkah corona kita bisa bersilaturahmi semuanya, alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya kami persilakan Ji. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya dulu, Ustaz. Tadi kan disebutkan ketika kita mau melaksanakan puasa, nek barengan ya. Dilalah ini kok pas ada Senin Kemis, ada Syawal, ada Ayamul Bid dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lagi karena tadi ada beberapa yang hadirnya telat, jadi ketika kita mau melaksanakan poso, besok tak poso. Nah itu niatnya yang mana dulu, umpamanya gitu. Arab sing Syawal sih, kadang ada yang mau nyaur sih, aku ini diutang. Tapi kebetulan kok pas dinane Senin Kemis, kok pas kebetulan pas itu Ayamul Bid dan sebagainya. Nah itu bagaimana Ustaz? Monggo silakan duluan. Oke, matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngaten Pak Dudi dan rekan-rekan semuanya, bahwa dalam hadis disampaikan setelah kita selesai puasa Ramadan, hendaknya kita melaksanakan puasa Syawal yang 6 hari itu, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana puasanya setahun penuh. Dari situ dulu saya pernah mendapat dari guru-guru dari pengajian bahwa nyawang sik ora apa-apa. Soale Syawal kiming usianya cuma sebulan. Sementara untuk mengqadha itu usianya 11 bulan. Seperti itu. Ternyata di waktu-waktu kemudian setelah ya kita kemudian membuka buku, memperluas wawasan dan lain sebagainya, ada yang bisa lebih kita pegang bahwa yang di dalam hadis tadi disampaikan, setelah puasa Ramadan dari kata kunci itu, maka banyak kemudian ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang dengan beberapa dasar-dasar yang disampaikan, hendaknya kita
melaksanakan Ramadannya terlebih dahulu itu dituntaskan. Artinya bagi rekan-rekan yang masih khususnya yang ibu-ibu, mbak-mbak yang masih kedatangan tamu, maka akan lebih baik kalau kemudian membayar itu dulu. Dibayar dulu hutangnya, baru kemudian puasa sunnahnya. Walaupun ini menjadi sebuah diskusi yang panjang sekali, tapi di beberapa pengajian, di beberapa komunitas itu arahnya menjadi sebuah keyakinan dan kelihatannya akan mudah-mudahan sama, bahwa memang kaidahnya yang wajib itu dicukupi dulu, baru kemudian melaksanakan yang sunnah. Nah kemudian kalau hitung-hitungan saya ini, kalau saya membayar utang dulu, nanti sunnahnya tinggal harusnya 6 toh, itu tinggal 2 hari atau bahkan 1 hari atau 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ternyata beberapa ustadz yang bisa kita pegang, bisa kita jadikan acuan, bahwa Allah itu memudahkan kita. Agama ini mudah dan akan menjadikan kita dipermudah dalam akan ning ojo gampang, di dalam artian hitungan 1, 2, 3, 4, 5 kita itu beda dengan Allah. Saat kita sudah berazam, kita sudah berniat, saya melaksanakan puasa sunnah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW selama 6 hari, tapi kok tinggal sisa 2, ya udah ambil aja 2. Insya Allah, Allah akan menghitung sebagai 6. Karena 2-nya kita beda sekali dengan 2-nya Allah. 1-nya kita beda dengan 1-nya Allah. Karena Allah sudah menyampaikan di dalam Quran bahwa 1 kebaikan akan diganti dengan 10. Bahkan 10 itu menjadi 70, 700, dan lain sebagainya. Di mata Allah bukan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi niat kita, ketaatan kita untuk sesegera mungkin melaksanakan atau mengikuti yang dicontohkan Rasulullah sebagaimana wujud cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Rasulullah menyatakan langsung ikuti. Rasulullah mengajarkan langsung ikuti. Itu yang lebih bernilai lebih di hadapan Allah. Sehingga jangan takut kalau kemudian kita panjenengan yang punya hutang dulu, terus tinggal siji rasa wae sisan, jangan. Tetap ambil yang 1. Insya Allah itu 1 di hadapan kita itu menjadi 6, bahkan 600, bahkan 6.000 di hadapan Allah. Jangan takut. Jadi seperti itu. Nah kemudian yang kedua, saat kegiatan yang sama, ada beberapa mazhab memang berbeda. Yang satu menyampaikan untuk dalam sama sholat sunat dengan sholat sunat, puasa sunat dengan puasa sunat. Tentu saja yang sunah-sunah ini kita yang bicarakan, itu bisa digabung niatnya menjadi satu. Diniatkan Kamis, diniatkan Yaumul Bid, diniatkan, karena kemarin pas Kamis itu pas tanggal 15, pas Kamis, pas Nyawal. Diniatkan untuk puasa 3-3-nya. Itu diperbolehkan. Tetapi di mazhab yang lain, itu kita bisa meniatkan salah satunya di antara yang 3 ini, mana yang paling jarang dilakukan. Di antara 3 ini, kalau kita biasa Senin Kemis, kita biasa Yaumul Bid, maka yang paling jarang adalah Syawalnya. Niatkan yang Syawal. Allah sudah menghitung Yaumul Bid kita, karena Allah tahu kita selalu melakukan Yaumul Bid ketika kita di dalam kondisi biasa, kita selalu melaksanakan Senin Kemis dalam kondisi biasa, maka yang hari itu ada 3, Allah pun akan seperti itu. Monggo panjenengan yakini yang mana, yakini itu insya Allah terjadi. Karena Allah itu dengan prasangka kita, dan sejauh kita belajar dari siapapun, dari manapun, itu juga ada yang melakukan dan ada dasarnya. Monggo dipersilahkan. Yang penting jangan tinggalkan
Syawal yang tinggal beberapa hari lagi, sekitar 12 atau 13 hari yang akan datang. Masih ada sisa. Mau dibikin Senin Kemis monggo, mau langsung boleh, kemudian mau dibikin selang-seling 1 hari puasa, 1 hari berbuka dan lain sebagainya, dipersilahkan. Yang penting jangan sampai ditinggalkan. Bukan dalam arti karena ini wajib, bukan, tapi karena iman-iman. Sunnah kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Itu yang harus kita mindset kita harus seperti itu, sehingga insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Ngaten Pak Budi. Matur suwun Ustaz Himawan pencerahannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Hajah Wina Handayani. Pertanyaannya, bagaimana untuk menjaga kesolehan sosial pasca Ramadan? Misalnya, tetap menjaga agar tidak mudah marah, semangat berinfak, sedekah, tidak hibah, dan lain sebagainya. Nah, itu pertanyaannya, Ustaz. Dumateng Bu Sita Zumala nggih. Selamat Wina Handayani, Bu Hajah. Menika wonten ingkang menika di bawahnya. Oke. Selamat glidik karena menika pamit badhe glidik, mudah-mudahan dari Allah barokah sedayanipun. Amin. Lajeng Ibu Lina Handayani nggih. Sebetulnya dari pertanyaan ini sudah ada jawabannya. Bagaimana menjaga kesalehan untuk semangat infak, ya tetap infak. Monggo infakipun tetap dipertahankan, infak sedekah tetap dipertahankan. Ini kok jawabanipun. Tidak ghibah, ya monggo hindari ghibah. Ini kok pun dari pertanyaan ini sudah menjawab semuanya. Kemudian menjaga agar tidak mudah marah, monggo tetap ya. Ada salah satu doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, menika untuk minta diistiqomahkan Allah, karena memang segala kekuatan la haula wala quwata illa billah. Kita mohon kepada Allah. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana minal muslimin. Ada 2 doa. Ada 1 doa dahsyat, isinya 2 hal yang sangat dahsyat sekali. Allahumma minta dilimpahi kebaran, dan kemudian mohon dimatikan dalam keadaan mati dalam keadaan muslim. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana minal muslimin. Monggo pun baca. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Hati kita satu saat linier saja, tapi saat-saat yang lain kemudian bergerak sedemikian karena ada gangguan ini, kemudian marah. Ingat doa kita, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Maka ketika marah, Rasulullah mengajarkan saat kita marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Saat duduk kita marah, maka berbaringlah. Berbaring masih marah, ambil wudhu. Kemudian sholat 2 rakaat. Mohon kekuatan kepada Allah untuk bisa kemudian menjaga agar tidak marah itu. Untuk semangat infak sedekah, monggo. Kita biasakan saat kita berangkat ke masjid, enggak kitang 2.000, 5.000 atau apapun, terbesar yang ada di saku kita untuk dibawa ke masjid untuk sedekah pagi. Sebagaimana yang diajarkan siapa Pak Dudi yang kemarin sudah mendahului kita, yang sering di TV menikah. Dia menggerakkan Zulkarnain. Bukan. sanes. Ingkang Madinah menikah, Imam Madinah rumiyin. Ali Jaber. Yang Ali Jaber menikah. Menyemangati kita. Sedekah subuh itu monggo. Enggak kitang 2.000 walaupun mosok ya ming 2.000. 5.000 kita bawa kemudian kita masuk, kan seperti itu. Kita semangatkan. Kemudian ghibah itu karena saat ini ghibah itu menjadi sebuah gerakan yang masif.
kegiatan yang masif, bahkan kemudian difasilitasi negara dengan pagi-pagi kita di Trans 7 sudah ada hasanah bagus. Hasanah dunia Islam, hasanah ini ada Ustadz Faris Beki dari Jambi, putranya Buya Abdullah Muhammad Sofi, itu bagus sekali isinya. Kalau Sabtu pagi 5:30 kalau nggak salah, lulusan dari Turki, kebetulan waktu di Jambi saya lihat. Setelah itu kemudian inset pagi, setelah itu kemudian berghibah ria. Nah, itu matikan. Jadi atau VRI jam 6 pagi sampai jam 6 sampai jam 7. Kita pilih saluran-saluran yang baik. Atau kalau tidak, tinggalkan TV saja, pilih YouTube, pilih Zoom, tapi saluran-saluran yang tentu saja tidak kemudian di sana ada ghibah. Walaupun ya namanya ghibah itu memang sesuatu yang memang terjadi, tetapi sesuatu itu tidak perlu kemudian kita obral, kemudian kita siarkan bahkan nasional, itu menjadi hal yang tidak baik. Untuk itu ya caranya dari itu lakukan dengan semangat, karena insya Allah dengan kita mengorbankan kesukaan kita, karena memang menyenangkan sekali ghibah itu. Membicarakan orang lain itu nyamleng ya, sangat menyenangkan. Tapi itu marilah kita korbankan kesenangan itu dengan itu tadi, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu menjaga, mengawasi kita, dan Allah melarang kita melalui Rasulullah SAW untuk ghibah. Hindarkan itu. Maka kita akan mendapatkan ganti sesuatu yang menyenangkan dan bernilai pahala yang tinggi. Ngaten Bu Lina? Nggih, masuk mohon izin Pak Dudi. Nggih. Nggih, matur suwun. Untuk infak Pak Ustadz, apakah kita perlu memilih hari yang tertentu, misalnya Jumat seperti itu, karena mungkin lebih dianggap pahalanya lebih besar gitu? Pripun Pak Ustadz? Mboten, kapanpun kita ada, kapanpun kita punya, monggo kita berikan. Mbok pilih kemudian kalau kita mau mengkhususkan, karena memang Jumat itu hari khusus, itu ditambah biasanya pun 2.000 nek Jumat 5.000 misalnya. Biasanya 5.000 Jumat 50.000, itu juga akan lebih baik. Jadi tidak perlu, karena sesungguhnya setiap hari itu baik, hanya di hari-hari yang memang punya nilai khusus kita istimewakan akan lebih baik lagi. Ngaten Bu Lina? Matur suwun. Semoga kalau ada lagi yang mau bertanya, persilahkan. Mbak Dari nggak usah bertanya ya, nanti tanya sama Kang Azman saja. Mbak Dari ini teman haji Pak Ustadz. Oh, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo, kalau ada yang mau bertanya. Anin, mau bertanya nggak, Nin? Rugi loh, Nin, nggak bertanya, Nin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nggih, Mas Dudi nanya. Saya masih belajar. Kemudian karena Anin, Pak Ustadz. Jadi, pertanyaan saya itu gimana kita itu selalu mengingat Allah pada saat kalau malam pulang kerja itu pasti insya Allah selalu menyempatkan waktu untuk zikir dan berdoa yang lebih panjang. Tapi kalau di pagi hari sampai sore hari kan kita kan bekerja ya Pak Ustadz. Itu kadang-kadang itu gimana sih supaya tetap ingat sama Allah, tetap dekat sama Allah gitu. Itu aja Pak Ustadz. Caranya yaitu tadi. Setiap kita akan bergerak, setiap kita akan melakukan sesuatu, ucapkan sesuatu yang kemudian dengan ucapan itu kita mengingat Allah. Sebagaimana kita diajarkan dalam sholat, setiap akan bergerak gitu kita selalu menyampaikan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mau ruku, Allah Maha Besar, kecuali i'tidal.
sujud, duduk di antara dua sujud, iftirash, dan lain sebagainya. Maka ucapkan itu setiap dari gerakan kita. Mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillah. Paling tidak, bismillah. Mau megang HP, bismillah. Mau kemudian kita balas chattingan, bismillah. Insya Allah dengan cara seperti itu, Allah pun akan menjaga kita. Ini kelihatannya nggak perlu dijawab ini. Apa namanya, postingannya. Kelihatannya nggak perlu di-share ini. Kelihatannya, dan lain sebagainya. Setiap akan apa. Bahkan ketika kita mau menutup ballpoint saja, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, dengan kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Karena lagunya ya Bimbo ya, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Seperti itu. Maka akan lebih baik dengan cara seperti itu, Allah pun akan mengingat kita. Dan janji Allah, ketika kita mengingat Allah di kala kita sendiri, maka Allah pun akan mengingat kita, kemudian menyiarkan kita di dalam keramaian, karena dengan cara seperti itu, Allah melihat benar-benar kesungguhan kita, cinta kita kepada Allah dengan zikir-zikir kita, walaupun nggak hanya aja bismillah, bismillah, bismillah. Ngaten Mbak Ani. Iya, Pak Ustadz. Mbak Nun. Jadi hanya dengan bismillah aja Allah tahu ya kalau kita ingat beliau. Ya, gitu. Tahu banget. Jangankan jangankan dilafalkan, dibatin saja boleh. Bahkan salah satu hadis itu yang demikian dahsyat, yang itu dari hadis itu disampaikan, la yadkhulul jannah man kana min qalbihi mithqala dzarrah. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya menikah ada kesombongan, walaupun sebesar biji dzarrah. Artinya kesombongan di dalam hati menikah kan kesombongan yang dibatin. Kesombongan yang dibatin, kemudian itu pun akan menjadikan kita tidak masuk surga. Allah tidak berkenan seperti itu. Artinya kalau kemudian itu dibalik, sebuah kebaikan yang dibatin saja, itu pasti. Yang dibatin itu yang baik, Allah pun pasti tahu. Allah tahu sangat, Bu. Apapun yang di dalam hati kita pun tahu, apalagi kita ucapkan bismillah, walaupun kemudian jangan kemudian menapa nggih diketok-ketok di masjid, kita datang ada sendal yang tidak tertata, kemudian bismillah kita toto. Nggak usah demonstratif, dengan kaki saja. Karena kalau dengan tangan pasti orang lain tahu. Wah, kayak dungkluk kayak mesti Mas noto sendal. Pakai sendal, pakai kaki saja. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya seperti itu. Allah pasti tahu. Mudah-mudahan panjenengan dimudahkan Allah untuk selalu mengingat Allah, dan Allah pun akan mengingat panjenengan. Ngaten. Amin. Manuan Pak Ustaz. Sami-sami. Monggo, selanjutnya kalau ada yang mau bertanya. Halo? Sudah pada jelas. Oke, kalau tidak ada, saya tanya lagi boleh Ustaz? Kok malah takut diri? Tadi lali sebentar. Nah, hampir seperti yang ditanyakan Bu Hajah Lina tadi. Jadi ketika di Ramadan itu ibaratnya pemain bola kita baru pas di peak performanya, maka setelah Ramadan itu kadang rada gebes gitu loh. Ketika kita untuk menjadi istilahnya mendekati Ramadannya, kalaupun harus turun ya ora banget itu kadang ngomongnya gampang tapi prakteknya susah, Ustaz. Misalnya seperti ketika kita umpamanya pas umroh itu kan sregep banget gitu, wis tiada hari tiada waktu kita harus ke masjid. Tapi begitu selesai umroh selesai Ramadan itu kok ya itu tadi terus rada ora gaspol remblong gitu loh. Ya digas nih tetap direm. Nah, untuk menjaga hal-hal seperti itu kan agak susah, Ustaz. Nah, itu gimana ya? Monggo, Ustaz. Nggih. Gaspol lockdown ya langsung betul saya. Zoom ini kan sebuah jawaban Mas Dudi. Terus dengan Zoom seperti ini kita dengan tetap mendekat
berkawan dengan orang soleh itu ya Rasulullah SAW sampun ngendika, dengan kita berteman dengan penjual minyak tanah, ya jangan kemudian marah kalau kemudian bau kita bau minyak tanah. Tapi begitu kita bertemu dengan Mas Dudi yang nawake mobil ngalor ngidul, mesti saya kemudian ditanya, Mas jenengan malu dodolan karo Mas Dudi toh, misalnya seperti itu, akan terimbas itu. Dekat dengan yang dodolan minyak wangi, berdekatan Mbak Andari yang sayang dengan kucing, saya pun jadi ikutan sayang dengan kucing, misalnya seperti itu. Artinya, insya Allah dengan kita tetap ke masjid, paling tidak kita kemudian selalu bertemu dengan kawan-kawan yang seiman. Ajakannya mesti ajakan-ajakan yang baik, seperti itu. Dengan sehingga tetap caranya yaitu tadi, kita tetap berdekatan dengan teman-teman yang seiman, yang sevisi, semisi, insya Allah kita akan terjaga dengan cara seperti itu. Insya Allah, Mas Dudi. Terima kasih, Pak. Ini ada yang bertanya dari chat, Ustaz, dari Mbak Dewi Azam. Pertanyaannya begini, Akhwan Ustaz mau menanyakan di luar topik perihal muamalah. Misalnya satu kasus, A adalah penjual, B adalah pembeli sekaligus penjual. B pesan barang ke A dan dijual ke C. Karena barang yang dipesan berupa kerajinan, maka pemesanan melalui DP untuk tanda jadi pemesanan. Dan DP digunakan untuk membeli bahan baku A. B menunjuk A untuk mengirimkan pesanannya ke C langsung sebagai pembeli B. Apakah kasus demikian diperbolehkan, Ustaz? Monggo, jazakallah. Nggih, matur nuwun sangat. Awit kapitadosanipun naming menika mbok bilih sekedap kula dereng paham nggih naming anu kemawon. Dan menika nyuwun pangapunten karena tidak setiap pertanyaan menika bisa dijawab langsung, ataupun saya menyadari bahwa background-nya tidak di seperti ini, sehingga saya minta waktu untuk kemudian nanti coba saya pelajari. Nanti saya titipkan Mas Dudi di Sabtu mendatang atau Sabtu yang lain. Ataupun kalau di WA. Kalau tidak, mohon bantuan dari yang lain kalau ada masukan. Monggo. Jadi ini perihal jual beli nih, Ustaz. Neng urung dibayar lunas baru di DP A ke B, B ke C gitu loh. Anjir. B pesan barang ke A dan jual A dan dijual. Nggih, nyuwun mangke mbok bilih menawi wonten ingkang saged menjawab, kami menapa sumanggaaken. Naming menawi mboten. Nggih. Gimana Mbak Dari? Ustaz Harsoyo, coba Ustaz Harsoyo. Ustaz Harsoyo. Oh, Ustaz Harsoyo. Assalamualaikum Pak Haji Harsoyo. Ini ada pertanyaan agak rumit, Ustaz. Jadi prinsip aja prinsip. Ya, nanti monggo dicerna sendiri. Jadi dalam Islam itu namanya perdagangan itu harus dengan akad. Ya. Sehingga kalau saya pernah dulu ke Malaysia itu saya kaget juga karena ya di Indonesia kan nggak biasa. Saya beli di pasar itu hanya beli kelompok parutan, regane seringgit itu kalau sekarang ya 3.000-an lah. Itu begitu saya beli gitu, dia mengatakan, Cik, ini saya jual. Saya langsung respon aja, oh ya ini saya beli, ini uangnya, ini barangnya. Jadi di dalam perdagangan secara yang sebenarnya adalah harus dengan akad, dan barang yang kita jual itu ada barangnya dan yang membeli juga ada alat tukarnya.
Nah, hanya sekarang itu karena dengan online itu piye barangnya, dan kebetulan anak saya juga jualan online. Sehingga kalau saya sarankan ya kita punyai dulu barang itu, baru kita jual. Artinya bahwa yang kita jual milik kita, bukan milik orang lain. Sehingga kalau kita mau menjadi orang tengah, ya sekalian orang tengah. Jadi misalkan Mas Dudi kagungan es kudo, ada orang teman saya mau beli, saya bilang Mas Dudi, boleh nggak es kudonya Mas Dudi saya jualkan? Harga Mas Dudi berapa? Saya boleh ngambil untung nggak? Kalau Mas Dudi nggak boleh ngambil untung, Pak, nanti saya kasih komisi aja. Nah, saya nggak boleh ngambil untung. Jadi harus menyatakan barang itu barangnya Mas Dudi, harganya sekian, boleh dilihat di kota gede, gitu. Maka pembelinya kemudian akan melihat barangnya, sepakat dijual, maka saya hanya orang yang memperoleh belas kasihan Mas Dudi, dapat komisi. Tetapi kalau saya sebagai orang tengah, broker, maka saya katakan Mas Dudi harga mati berapa, saya boleh jual lebih enggak? Jadi harus ada akad seperti itu. Supaya nanti kalau orangnya yang membeli tidak merasa ditipu, loh dari Mas Dudi 150 kok saya belinya 200, gitu kan luar biasa. Ya. Ini contoh. Ya. Sehingga mana yang dipilih menjadi orang tengah atau menjadi penjual. Kalau menjadi penjual, maka yang dijual harus barang milik kita. Ya. Artinya sudah menjadi hak kita, kemudian kita jual, mau ambil untung berapa yang wajar. Ya. Yang kita tidak boleh menumpuk barang supaya harganya menjadi melambung seperti beberapa waktu yang lalu. Sinyal, Pak. Iya. Halo? Iya, sinyal ini. Mbak Dewi Azam, halo? Om. Begitu kurang lebihnya saya nangkepnya, jadi nek kita dodolan, saya beli ke A, akeh di DP, urung-urung barangnya nek didol ning B itu kok rasane tidak seperti yang Pak Haji Harsa tadi ngendikake. Jadi barang itu harus kita beli dulu, baru kita jual, atau malah bilang saja saya menjualkan. Karena kebetulan saya di jurusan jual beli, ya sedikit banyak tahu tentang lika-likunya seperti itu. Itu aja Mbak Dewi. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup, Kalau ada yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada sedikit pengumuman dari kami. Alhamdulillah, tadi malam dijabri sama Bendahara Om Mineng, bahwa saldo rekening sampai malam hari ini dana wakaf perluasan rumah yatim Du'afa Ngadem Ati sebesar 56.700.000 dan alhamdulillah bertambah dengan satu buah motor PCX 150 cc tahun 2018. Semoga secepatnya laku dan menjadi masuk ke rekening Ngadem Ati. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada hamba-hamba Allah yang sudah menitipkan dana wakafnya untuk perluasan rumah yatim Du'afa Ngadem Ati. Semoga mendapatkan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita sesi foto dulu, Pak Care, halo. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang belum ada pic-nya bisa ditampilkan sebentar, biar menjadi arsip kita. Alhamdulillah di 2 edisi setelah Ramadan ini sedikit turun, enggak apa-apa. Biasanya jamaah Zoom ini dari 50 sampai yang terbanyak 90.
di 2 edisi awal ini hanya sekitar 40-an. Tidak apa-apa, saya mohon bantuan dari Bapak Ibu semua. Ajaklah teman-teman panjenengan yang ada waktu bisa ikut di Yom Sabtu pagi ini. Insya Allah pahalanya untuk kita bersama. Amin, amin. Monggo Pak Carik bisa di 1, 2, 3. Sik. 1, 2, 3. Dah. Nggih. Monggo Ustadz Himawan dipimpin doanya nggih. Yang pertama agar kita diberi sehat semua, yang kedua tolong didoakan Mas Himawan bagi teman-teman kita saudara-saudara kita yang sudah memberikan donasinya kepada Rumah Yatim Du'afa Yatim Piatu, semoga mendapat ganti yang berlimpah dari Allah. Amin. Kemudian bagi jamaah yang sedang sakit atau keluarganya, semoga diberikan kesehatan. Monggo Mas Himawan, waktu kami silahkan. Bila kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita yang sudah pasti didengar Allah, diijabah sehingga menjadi sebuah kebaikan bagi kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang Maha Kuasa, Paduka yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya atas segala sesuatu, kami mohon ya Rabb, rekan-rekan kami yang sudah berinfak bersedekah melalui sana apapun, melalui link manapun, semoga sebagaimana janji Paduka ganti dengan yang lebih banyak, yang lebih melimpah, lebih berkah. Ya Rabb, ada di antara kami yang sedang Paduka anugerahi sakit, kami mohon ya Rabb, Paduka yang Maha Penyembuh, Paduka angkat penyakitnya, Paduka gugurkan salah dan dosanya, dan semoga Paduka sehatkan kembali seperti sedia kala, karena hanya Padukalah yang Maha Penyembuh, yang bisa menyembuhkan sesuatu penyakit tanpa meninggalkan penyakitnya yang lain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana minal muslimin, wa tawaffana minal muslimin, wa tawaffana minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Himawan Wibisono yang sudah memberikan tausiahnya pada hari ini. Jangan lupa Sabtu depan kita insya Allah tetap siaran ya. Insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Dr. Khairul Anam dari Undip Semarang. Alhamdulillah kita semakin banyak teman. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, Bapak Ibu semua jamaah Yom Ngadem Kiati. Mohon maaf kalau ada salah dari kami. Sampai bertemu di Sabtu depan ya, dengan channel dan gelombang yang sama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Kang Azman, Mbak Dani. Insya Allah. Biar saya matur suwun. Asto. Tulina matur nuwun. Bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pamit ya Om. Nuwun Budi. Pamit Om Dundi. Ya, makasih Nin. Pamit ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit rumiyin Om. Matur suwun Pak Assalamualaikum Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.